Kenapa? Kenapa Cuma baju yang konsep, mereka jadi kan crop top? pertama kan baju kekar-kekar itu kan yang buat prediksi kan. Terus yang buat itu sebetulnya baju panjang. Cuman Andre, nah idenya Andre adalah memotong baju-baju itu supaya jadi crop top. Bajunya mereka bedain. Baju bedain. Dan ternyata Diki nyaman. Pasti. Gue ngeliat di situ yang paling nyaman adalah Diki sama Dika. Gue lihat ya. Ada satu adegan si Enzi tuh nangis pokoknya. Dia pokoknya curhat dengan kehidupannya, dia nangis. Gue tadinya, wah oke lah kita bantu dia nangis gini-gini. Dengan ikhlas, gue pegang, tangan gue dipegangin ini, dia nangis, gue nangis juga. Harusnya kan gue gak nangis. Terus gue lihat ke sutradaranya terus gitu kan. Terus, Dia gak kelihatan. gue gak kelihatan, ngapain gue nangis juga gue bilang. Sampai akhirnya gue gak berani ngeliat Enzi tau gak. Wah gila dia nangisnya parah banget sih. Gue gak berani ngeliat Enzi, gue cuma ngeliat si sutradaranya. Itu yang dilakukan oleh Mika sih. Mika selalu menitipkan satu orang yang merhatiin anak-anaknya. Walaupun ini anak-anaknya pergi sama temen-temennya. Tapi nggak tahu, pasti anak-anak ada. lu nggak tahu? Tahu. Kalau ini gue bakal gue buat nggak tahu. Hah kenapa? Ya itu dia akan mengawasi tapi nggak tahu. Berarti nggak percaya lo sama anak. Memang. Mendingan lu tempelin. Gue percaya anak gue tapi gue gak percaya temen-temennya. Iya. Berarti kan harusnya lo kalaupun lo bawa seseorang di situ lo ngomong aja gitu. Ntar ini ya, ntar ikut gitu. Daripada lu taruh Ini kan gitu, memberikan kepercayaan. mendingan anak lu pasangin CCTV. Di jidatnya. Ngapain? Jadi tahu ngapa-ngapain. Kalau Intelnya dibayar sama anak lu kan lu gak tahu. Iya juga, bener. Tapi gimana, seru gak kemarin? Prediksi bareng sama Bedain. bedain. Enggak. Aneh banget. Asli, gue sih mendingan, gue daripada gitu, gue pikir-pikir kok gue membuang weekend gue di mana gue bisa ikut turnamen padel. Gue buang waktu padel gue untuk menemani berapa 18 orang yang nggak penting. Gue tanya sama lu sekarang, kalau lu ikut turnamen pedal, kelas lu di mana kira-kira? Gold. Gold apa lo? Golden Age. Udahlah. Tiba-tiba gold dia aja. Udah episode keberapa masih pedal bro terus ya? Sebel banget gue. Gila ini orang. Gue gara-gara kesel sama kayak predain itu kemarin. Emang kesel Itu kenapa? apa sih? Bukannya lo happy di situ? Kagak, Gue tuh capek. baru tahu loh Kak kalau ada ini. Ada ini Ada nih. turnamen padel. Bukan. Apa? Prediksi dan bedain. Iya, bedain Enggak, itu. enggak. Sebetulnya Vincent kalau lu baca chatnya di grup, dia happy-nya minta ampun. Ini cuma image aja. Kan emang gitu, dia kan suka Dia kan emang kayak gitu. apa reverse psychology gitu. Iya. Sosok Padahal gak happy pada happy banget. Lu kalau di Raw pasti. ini gue saksi di grup tuh dia seneng banget, happy, semangat, komen terus gitu. Ini orang nih. Gue cuman ini doang biar serame aja. Emang pasti rame kan orangnya banyak kemarin Iya. 18. Tapi Baju Vincent lagi ya? Enggak, kali Siapa ini tuh yang kok. nyiapin? enggak, tapi Taulani. enggak konsepnya dari lu. Iya. Kenapa? Kenapa Cuma baju yang konsep, mereka jadi kan crop top? pertama kan baju kekar-kekar itu kan yang buat prediksi kan. Terus yang buat itu sebetulnya baju panjang. Cuman Andre, nah idenya Andre adalah memotong baju-baju itu supaya jadi crop top. Bajunya mereka bedain. Baju bedain. Dan ternyata Diki nyaman. Pasti. Gue ngeliat di situ yang paling nyaman adalah Diki sama Dika. Gue lihat ya. Diki bawa tas, Tapi Diki tuh kayak happy. ini gini ya. Kak Dika tuh kok happy banget ya. Aneh banget. Maksudnya gini ya, kayak kan sebetulnya kan bedain juga punya kayak baju mekanik kita namanya apa sih? Workshirt. Work shirt. Kalau kita kan pakai vest kan. Iya, Dia iya, pakai gua workshirt, lihat tuh. dibuat lah pakai warna biru. Menurut kita kayaknya kurang ya, Gen ya. Warnanya segala macam desainnya kayak udah bagus ya. Cuma kalau Dika yang pakai tetap keren. Dikta yang pakai tetap keren. Dua itu kan. Tapi begitu pakai baju crop top, nggak nolong. Enggak nolong Nggak ya. ketolong sama sekali. Ya kasihan mukanya Dikta sih. Kayak mau Oki nangis sih yang paling dikasih. pasti Oki. Mas jangan ngomong dulu mas. Iya. Enggak, gue masih Oke, lihat. oke, Gue masih nggak lihat banget. Regen sebenarnya. Kelihatan gimana ya perutnya tuh Regen kayak. itu perutnya kayak ada cakaran macan. Ini gue rasa bisa di taman safari, dia turun tuh pas di macan tuh. Regen tuh paling dekat sama kayak Google Maps. gravitasi. Kenapa? Regen tuh paling akrab dengan gravitasi. Iya. Semuanya ditarik ke bawah. Bapak kalau Tapi daripada Rispo ngomong di sini, juga. Bapak ngomong di sini bisa nggak? Saya Bapak bukan baru di sini yang datang sorak-sorak tadi. gitu-gitu saya. Bukan menonton bayaran. Masuk nggak Sini Pak? aja udah. Udah aja, Tora Sudiro, everybody. Ayahku. Kok ayah? Anakku. Halo Tebu.
Gede banget dong saya anak Orang gede gorila. banget. Genderuwo. Genderuwo. Harusnya ini dipakein crop top juga ini. Oh enggak, kita kan Ini prediksi. rambutnya. Beda. Kita kan udah senior. Di situ Oh, kan emang kita ngebedain gitu terlihat ya? perbedaannya di situ. Aku mau tanya, ngomongin senior dan mereka kan junior jatuhnya. Ada kayak ala-ala tatar-tataran gitu nggak? Kayak Nah, jadi ini kita omongin aja ya. Sebetulnya ini kan Secara- rahasia. secara umum Cuma gue rasa bukan udah tayang di junior. Taulani sebetulnya. Nah, dia pasti nggak mau kehilangan momen kan dia. Secara umur banyak yang nggak junior senior ya, teman maksudnya mungkin kalian diprediksi udah lebih dulu. Sejarah, gitu sebetulnya ada sejarahnya. Sejarah. apa sejarahnya Ya maksudnya sih? prediksi kan udahlah kita tahu sejarahnya gimana. Cuma kalau bedain kan baru ya. Jadi awalnya tuh waktu kita take noise ya. Lupa gue lupa. Iya, gue inget banget lah. Pokoknya take noise. Udah. Apa sih Kak yang inget? Habis itu tamunya kalau nggak salah tuh Regen. Regen atau ya salah satu dari mereka lah. Terus ada gue bilang gini, kayaknya prediksi nama mereka lucu juga ya Ji, gitu. Oh iseng-isengan doang. Iseng awalnya. doang, isengan gue ngobrol sama Andre aja. Andre, Padahal aneh ya, prediksi nama mereka boleh tuh. Padahal kan prediksi tidak boleh ada yang dikeluarin tambahan, tambahan. enggak kan gue bercandaan. Udahlah ntar gue lagi yang kena nih. Enggak, Itu peraturan di awal ya? maksudnya bercandaan aja gitu. Prediksi nambah lucu juga kali ya, anak-anak ini lucu loh diajak jalan. Iya sih, apa kita buat grup baru aja deh ya. Kita pilihin orangnya yang asik-asik, yang kocak-kocak yang nyambung sama kita. Itu yang milih siapa aja tuh? Pak Andre sama Kak Desa. Akhirnya gua sama Andre bilang kalau ini gimana? Ah ini oke Ji. Yang ini udah, yang ini jangan yang ini Ji. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa yang nggak- Siapa tuh? jangan Yang yang- jalan yang siapa lo tuh? tolak ada siapa? beberapa. Siapa? Ada. Siapa tuh? Udah lah! Ih serem banget pernah nama Kak Desa bisa di-kick gitu dari Kita harus baik-baikin dia, kalau nggak kita di-kick dari Udah. Dia cita-cita tuh bukan jadi anak motor sebetulnya kalau desa HRD. Iya ya, dia yang ngatur semua ya. Soalnya beberapa juga Dia anggota, emang dewa kan, anggota dewa. prediction dimasukkan juga ke situ kayak Vincent. Vincent nolak terus tuh. Dimasukin grup di reject. Dia keluar. Rebel biasa lah. Biasa. Udah ada Soleh, ada Darto. Udah nih berjalan, ada Omes juga waktu itu. Berjalanlah dari Gen. Segala yang sekarang dibedain Iya, itu kan. iya. Udah di grup. Nih kok, gue bilang Andre, nih kayak mereka nggak aktif ya Ji. Gitu. Gimana ya? Apa kita keluarin, tapi caranya gimana Ji? Gue bilang kayak gitu. Wah anjing ketahuan banget nih gue ya. Terus Andre bilang akhirnya, Biar orang tahu kakak culasnya gimana. Tidak langsung. ya Secara pokoknya tidak langsung. Andre bilang Bukan ini aja. dirinya sendiri. Ya udah kan alasannya karena nggak aktif aja udah kita keluarin aja. Maksudnya sama Andre lah udah. Ya udah tapi caranya kita pelan-pelan Ji ya gitu. Oh ini Nggak aktif, orang nggak tuh aktif nih, nggak aktif, udah nggak aktif. cocokologi gampang banget nih. Gampang banget sih gak dilihat story-story yang dulu-dulu oh pernah nih bareng Om. Ya enggak, Ini karena yang- nggak Ini udah nggak bareng lagi, udah nggak aktif Karena nih ya, di-kick. kalau nggak aktif ya maksudnya ngapain? Ngapain juga. Iya dong, Iya, bener dong. bener. Apa lo nggak nyaman gitu? Kan nggak Padahal mau. dia bukan orang Bali. Nyoman. Nyoman. Astaga. Pertama Om Omes, Sarah. Omes ini kayak nggak aktif, kalau diprediksi dia aktif mulu ini. Omes udah kita keluarin diem-diem, tek keluar. Darto juga nggak aktif, aktif diprediksi kita keluarin. Soleh juga keluar. Ya udah akhirnya tinggal segitu yang ada di Yang si beda ini tuh. Gue nggak aktif tetap ada di situ. Lo kan ikut touring ke puncak. Puncak satu itu dan lu kan sering komen-komen, ketawa, etis ketawa lah. Atau lu ngeriak, Kalau lu kan sering ngeriak lo. ngasih stiker. Gue tuh kadang kalau udah mereka Panjang. tuh begitu mulai tuh langsung wah 100, 200 sebenarnya kacamata gue tuh masih di mana. Dia cuma ngeriak dong, ketawa, hahaha, atau riak senyum. Gue cuma kasih ketawa doang aja. Nggak apa-apa, berarti tamu aman Kak gara-gara itu. Kamu nggak di-kick. Kalau Andika sama Dikta. Dikta, itu bukan urusan gue tuh. Kasih tau Vincent. Kenapa? Apaan? Dikta sama Dika kenapa bisa bergabung? Kagak tahu gua. Nah oke gue kasih tau lagi. Gua juga kagak tahu itu. Kak Kagak Surya, ngerti gua. Kak Surya. No, waktu itu kan ada tiba-tiba kita mau ngumpul tuh. Kita mau ngerjain bedain, inget gak? Oh yang itu Yang Pakai monyet, baju gorila. pakai Buka monyet. Buka puasa kita bikin yuk kumpul yuk gitu. Tiba-tiba si Andre nih dengan diktatornya dia main masuk-masukin aja tuh. Lah Tiba-tiba, tapi kan lu juga gitu. ya kalau ya, apa? Ya maksudnya kalau kayak dikta sama ini gue nggak tahu karena nggak ada diskusi Nggak ada kesepakatan. nggak ada Nggak kesepakatan. ada Tiba-tiba diskusi. kita masukin mereka berdua gitu. Ini kenapa? Gue sempet bertanya-tanya dalam hati gue, kok masukin? Tapi pas ngumpul itu ada mereka berdua dan ternyata mereka asik. Ya udah, akhirnya masuklah jadi bedain. Enak Dan sih Dikta jadi tuh seneng, Dika tuh seneng banget, happy dia. happy banget ya. Dia Happy berduaan banget. Padahal sama kan Kak Dika tuh terkenal introvert, Introvert parah. bukan Lo yang tahu, Ji? ngegaul. Dia baru parah. Yang kan emang dibahas waktu itu. Kok lo tahu banget? Apa sih Kak? Tahu banget gimana sih? Enggak, iya bener kan Andika dia tuh emang gitu kan. introvert, dia seneng banget kemarin. Tadi kan gue abis syuting Seru lapor banget pak kan, dia bilang Gimana dia seneng gimana? banget dia honeymoon sama Wendy katanya. Karena di situ ada bebek-bebekan di kamarnya. Tapi yang jahat adalah tuh bukan jahat, maksudnya kadang-kadang tuh kita kayak misalnya Dikta gitu kan dia kan introvert, orangnya kan nggak yang
bercanda-bercanda gimana, kita sering pancing. Bukan, oh ya. Misalnya semua udah ngelawak nih, dar, Dikta apa dong Dik, gitu. Dia tuh bingung katanya, gue gak bisa, tapi akhirnya bisa. Enggak juga, enggak pernah. Dikta apa Dika? Dikta. Dikta, Dikta. ternyata Dikta. Lucu juga. Dikta lucu kemarin beberapa kali di Kemarin kolam ada kan lucu apa di ya? kolam. Kemarin Di ada kolam, dia iya. nyelutuk apa? Wah lucu juga nih ternyata gitu. Pokoknya yang masih jomblo, belum kawin nih Dikta ya. Dikta doang ya? Iya. Biar Yang antara lainnya bedain udah prediksi. bawa-bawa. Ini udah bapak-bapak. Udah ada yang 2 kali malah. Siapa Tor? Dia. Gue baru tahu. Wah yang bener. Ceritanya gimana awalnya? Wah janganlah. Tapi kan lu kan udah berapa kali prediksi tuh kalau lagi pergi, itu pasti ada Ada baju-baju gimmicknya. aneh, gimmick-gimmick Iya. gitu. Udah pokoknya itu mah Vincent. Kemarin tuh pikirnya nggak ada, beneran. Karena kan biasa kan yang kayak gitu kan prediksi kan. Kalau gue ya pas kemarin tuh pikirannya sama sekali nggak ada. Oh lu bener-bener positif ya? Bahkan udah pernah ada yang ada yang nyeletuk itu nanti dipakein gini, nggak ada. Kali ini nggak ada. Gue udah feelingnya tuh aman lah. Tor, lu kayak gak kenal nih orang ah. Karena mungkin kakak mikirnya ada si bedain ini, Iya, jadi iya. dia lah yang jadi Beda. targetnya gitu ya. Iya nggak tahu. Iya betul, nggak tahu kita kena juga, si bedanya kena Kena juga. juga. Tapi kita keren. Berotot semua. Wah itu gue pakai emang nggak pakai sama aja bentuk gue. Mana coba buka dikit dong. Jangan lah. Terus kamar sama siapa kemarin? Apa Gadi? Sama Gadi. Brother Sengorok mantap. Brother Ternyata sama-sama ngorok. Sama-sama Karena banyak ngorok. yang segen untuk Tidur sekamar sama sama gue. Tora. Karena gue nggak tahu. Dia ngorok. Cuman di prediksi doang. Gue tiap jalan sama prediksi pasti gue ngorok. Tanya Mika. Kalau di rumah gue Capek, nggak terlalu Tor. ngerti. Iya kali. Capek. Sama ini asam lambung. Tapi mungkin karena motor gue gini kali ya. Jadi gue begitu sampai lokasi tuh sampai hotel pasti yang Orang mah ada yang muntah ya, kok jadi ngorok ya. Tapi Mika gak ngorok gue tahu. Hah, kok lu tahu? Kok lu aneh banget. Lu masih apa Tapi tidur ya? iya, Nih. sama kak. Yang mencurigakan adalah Andre Taulani tidur sendiri tahu gak? Iya, emang tidur sendiri dia. Iya gak? Dia terus sendiri. Dia biasa sekamar sama gue tapi gak tahu kenapa nih kali ini dia tidur sendiri. Aneh. Nggak, dia kayaknya tuh lagi PDKT sama Melvin deh. Manajernya ngapain? Nggak gitu. Lu otak lu aneh pemikiran lu. Kagak, dia sama si Ipul karena dia harus dipijitin. Dipijit. Dia lagi kecapean banget. Iya kemarin gue udah lihat kok Syuting badannya nggak udah kayak kelar-kelar. wagyu kok udah empuk Iya, banget. Hari pertama tuh Diki kan gak datang jadi gue sendiri. Oh, lu Nah hari sendiri. kedua itu gue sama Diki. Walaupun gue tahu dia straight ya. Cuman gue tetap ada was-wasnya Keraguan dikit dia. gitu. Tetap ada keraguan dia. Ada keraguan kayak apa gue pakai celana jeans saya tidurnya ya. Cuma gue inget omongannya dia kan. Dia kan ngincernya Vincent. Vincent aja. Vincent aja. Jadi seneng banget dong kelompok renang bareng semua. Jadi aman. Lu sama siapa? Sama Dikta. Sama Dikta. Sama Dikta. Iya. Itu juga gue ya karena sempat terjadi omongan waktu mau pergi seminggu sebelumnya apa Surya. Nanti gimana ya takut awkward kasihan Tempat juga ya kayak tidurnya ya. Dika gitu. Gue bilang Dika udah sama Wendy atau sama si Yang Gading. dia nyaman Yang gitu ya. nyaman. Oke, tapi kan di vlog kan ada dikocok kamarnya itu. Oh iya. Jangan dikasih tahu dong. Kan jadi tahu orang-orang kalau kita. Ya, ini udah dikasih tahu oh ini dari awal. Terus si Dikta, si Surya tuh itu concern masih sama Dikta. Dikta sama siapa? Udah siapa yang gak nyaman udah tidurin sama gua bilang gua. Makin gak nyaman dong. Gua sama siapapun Makin awkward. aman gua. Gue kasih tau dia punya niat sesuatu. Dia pasti dia Dikta jahat deh. mandi dia mau rekam. Ini kalau gue sebarin viralnya gila-gilaan. Dia mau tidur dikasih petasan. Tapi lucu banget sih Dikta waktu lo bilang, padahal yang pengen tidur sama lo si Negi, bilang gitu, si Negi kan, iya gitu kan. Si Diktanya pokoknya, lucu banget. Takut sama Neng. Wah, kalau Dikta tidur sama Neng mah habis sudah itu. Sama Dia Diki. dipanggil Neng, Diki. Diki dipanggil Oh, gemes banget Iya. sih. Tapi balik ngomongin prediksi dulu ya. Aku penasaran kan kalian tuh prediksi udah beberapa kali trip dan selalu ada gimmick-gimmick baju yang kayak tadi. Aku pengen tahu menurut Katora, dari sekian banyaknya trip prediksi, baju mana yang paling memalukan? Lu pas pakai tuh, lu malu gitu. Kan pasti semua malu sih, Gak ada bener. lah, gak ada lah semua Kan tuh menurut keren. Katora, nggak usah karena lu yang beli jadi lu ngerasa itu keren. Kalau menurut pandangan POV gue masih yang waktu lu di pothead itu pakai baju. Waktu itu yang mana? Foto Foto tuh head baju yang apa? di Bali. Bali. Yang orang Oh, Bali. kurang apa yang babysitter lah. Babysitter. Nggak, Kalau kakak kalau- berarti babysitter. Kalau si Potet itu sebetulnya suasananya yang bikin malu. Karena Iya. itu kan Di Bali. lingkungannya kan daerah teman-teman dateng ya kan. Terus bule-bule juga banyak gitu. Di Bali, itu kayak jantungnya Bali gitu lah. Kalau kayak sebetulnya yang memalukan, Skena gitu ya. sebetulnya yang memalukan baju yang kemarin sih, baju-baju yang kayak telanjang kan. Iya, iya, Kita iya. kelihatannya kayak telanjang, cuman karena nggak ada siapa-siapa di sana. Aman ya. Terus pas di foto langit biru bajunya gitu, bagus banget loh. Gue pas ngeliat di foto-fotonya, Nyaman. wih pastel-pastel gini lucu juga nih. Berarti sebenarnya tadi yang di Bali itu. Sebetulnya yang memalukan sih Suasana yang kemarin, Yang cuman karena kemarin suasananya jadi ya
di Bali yang lebih itu. Kalau buat prediksi sih nggak memalukan, buat bedain itu karena Buat harus bedain. dipotong crop Iya, top. makanya kan yang dulu-dulu kan aneh-aneh Terus begitu keluar dari baju-bajunya. kamar nih, gue jalan sama bedain kan, ada Adika, ada si Rigen segala macam. Itu bule semua lagi berenang, nengok semua tuh, Iya bingung, mereka bingung. nengok semua. Bingung. Tapi maksudnya kalau anak-anak kakak ngeliat respon kayak gitu gimana? Ngeliat anak-anak respon, ngeliat kalian kalau lagi tour dengan aneh-aneh gimmick gitu gimana? Justru nungguin sih. Anak-anakku sih, Kayak- gue suruh mute prediksi. Ini ya. Iya kan anak-anak lo posesif kak? Enggak, kalau itu kan mereka tahu bercanda. Oh ngerti. Kayak yang ini nih entah kenapa kita tuh lebih jarang posting. Iya nggak jarang posting Iya. sih. Bukan Gua- karena banyak rahasianya. Iya kali ya. Banyak yang kita simpan sebetulnya. Kenapa sih gue tuh Kalau nungguin tahu. kalau dulu tuh setiap buka tas udah semuanya pegang kamera tuh, semua pegang kamera. Kemarin gue bilang udah sama pakai baju Melvin, apa gitu. Kita Vin. sini jarang loh. Kemarin gue bilang sama Melvin sama Andre, Dre, ini tuh hype-nya kurang loh. Apa mau posting atau enggak nih? Kita postingin yuk. Tapi kata dia, tapi soalnya banyak yang kita mau ini Biar kan, di surprise," tayangan gitu. maksudnya. Tapi Itu sayang dari sih kita kemarin sih nungguin. anak-anak gua, kok nggak ada postingan-postingan pakai baju apa sih? Kita nungguin gitu. Mereka pada nungguin di situ sebetulnya. Mungkin Terlalu seru kali ya. Iya, kita Iya, selalu betul. ketawa-ketawa Soalnya sendiri kagak juga sih. ada. Ji, lagi syuting Ji. Terhibur banget. Ambil selimut. Soalnya nggak ada pengumuman gitu, nggak ada pengumuman. Jangan diposting, jangan ini, nggak Iya, ada. nggak ada. Ada daripada nggak ada. Emang terlalu seru Terlalu jadi udah nggak sibuk sama dar-der gitu loh. handphonenya. Iya sih. Kalau dari Ya karena kebanyakan juga jadi kita di sini lengah, situ ketawa. Lu bayangin nggak? 19 orang loh. 19 orang kemarin ya? 19 motor. Lu bayangin nggak? Kecuali Tepi ya. Tapi kemana? Harusnya 20 ya? Lagi tour. Harusnya 20. Harusnya 20 sama Harusnya Tepi. 20. Tepi nggak ikut. Kalau ada 20, wah lebih rame lagi tuh. Rame banget itu. Berarti ini trip bapak-bapak kecuali Dikta sebenarnya ya? Iya. Iya berarti sebenarnya bisa dibilang gitulah. Betul, iya, Bapak-bapak kan. Jokset juga bapak-bapak berarti nih. Orang si Vivi aja kemarin bilang waktu gue mau pergi. Ya ntar aku kabarin gini. Udahlah gampang. Kalau kamu nggak ngabarin juga aku udah tahu dari story temen-temen lu. Gue tahu lu udah ada di mana, lo nyampe di mana. Tapi ternyata story-nya juga kurang. Iya, story-nya malah Berarti sepi. berarti tandanya seru. Lu, Biasanya kan kalau lu selalu keseruan ngabarin nggak gak sih setiap saat ke anak? Aku nyampe, Oh iya, udah iya. nyampe sini ya, Kalau udah gue ini ya, Kan udah video di sini callan ya. pasti. Gue minta tolong Desta, sekalian kabarin anak gue Sa. Gitu. Sekolah soalnya kan. Iya. Ya, anak-anak udah pada gede sih ya. Iya. Tapi ini Anak gua mumpung, nggak pernah- mumpung pernah ngomongin nanya. bapak-bapak, aku jadi penasaran peran bapak buat anak perempuan. nih. Wah gila. Gila, deep banget nih. Iya deep banget, Waktu maksudnya. di Yakin Nikah aku peran bapak Iya buat bener. anak perempuan. Iya bener. Lu sempet film berdua jadi bapak sama anak. Jadi bapak sama anak. Ibunya siapa? Ersa Mayor. Mayori. Kecil banget. Kayak labu. Gue foto mesra kan pelukan gini kan. Set. Gue kayak bawa labu. Dia kecil gitu loh. Dipeluknya dari belakang. Ada kan orang meluknya, kata orang meluk Kak Elsa dari depan gitu ya. Maksudnya dia di belakang gitu. Ini Kak Elsa yang meluk dari belakang. Jadi kayak labu Terus tuh nempel sama di tas. kalau orang kan meluk kan ada sisa lah. Nanti kayak gak ada sisa. Tapi lu bapak sama anak beneran. Jadi Bapak bapak. mana? Bapak sama anak. Seru. Itu di kehidupan film. Tapi kalau di kehidupan nyata, masih mungkin nggak lo mau main? Kerjaan Gitu ya. Enggak, tapi itu seru loh. Maksudnya kan aku ini kan udah pisah sama papaku dari umur 6 tahun. Kadang-kadang kan, enggak kadang-kadang, banyak yang bilang cinta pertama anak perempuan Oh iya. itu adalah Adalah bapaknya. bapaknya. Ini kan kakak kan apalagi berdua nih punya anak perempuan juga kan, jadi pasti ngerti itu. Nah aku tuh udah lupa kenangan sama papaku karena 6 tahun. ya 6 tahun udah enggak, aku nggak inget sih. Mungkin kalau lihat fotonya ya iya, tapi ya nggak inget sebenarnya memorinya gitu. Kalau Jadi Vincent sebagai anak perempuan, lu ke bapak lu gimana Vincent? nggak ada dia nggak Ya tahu. POV-nya nggak bisa, ke anaknya juga anak laki semua. Jadi pas kemarin syuting sama Kak Tora jadi bapak, aku tuh bingung gimana ya kedekatan Oh, anak karena sama lu nggak bapak. tahu Karena ya, nggak nggak- tahu. iya. Nggak se- Dan Tora, Dan- anaknya 6 cewek semua. Cewek semua, Gua tapi gue pikir- bingung tetep. Gue pikir gue bakal dia membantu gue, nggak tahu dia ngomong gimana caranya biar kita nggak jadi cabul ya. Sebentar, anaknya dia 6, satu lagi dari mana tuh? 5. Lima. Ya, lu jangan nambah-nambahin. Iya aja. Jangan nambah-nambahin. Jadi iya aja. Kan nama dia. Sama Iya. Ezi. Kaget Sama gua. Ezi. Lucu tuh sama Manda. Dia tadi juga masih mencerna gitu. Emang Iya, enam gue ya? juga bingung. Enam ya? Tiba-tiba 6, kayak apa yang salah. Sama cucu. Oh, cucu. Oh iya benar. Cucu cewek ya? Cowok. Oh, akhirnya. Akhirnya. Terus gimana Kak kamu? Abiga namanya Abiga. Akhirnya biji juga apa? Serius? Kaget gue. Itu cucu. Akhirnya biji. Namanya Bileni, biji peler nih. Astagfirullahaladzim. Nggak, tapi akhirnya punya Udah ada cucu kakek cowok. loh. Ada cucu. Nggak, tapi tadi Om. Iya. lanjut ke Oh, iya, pertanyaan iya. Enzi tadi deh. Apa tuh? Apa sih Peran-peran. Iya, Peran peran. lo. Ayah Iya, untuk gue anak perempuan. begitu dapat punya anak Enzi, yang itu kan. Iya. Iya kan. Gue, wah biasa udah kenal Enzi kan, udah kenal udah sama-sama gede. Ini gimana ya Enzi ya? Gue tuh pingin sebagai bapak tuh ada apa
pegang gitu body touch, tapi gue gak mau kelihatan cabul gitu. Ya kan? Iya itu Gue pengen peran jadi bapak aja yang ikhlas bapak gitu, nggak jangan yang tiba-tiba gini, emang ada maunya loh kan. Oh, takutnya orang-orang anggapnya kayak gitu ya kelihatannya ya. Wow, gitu. Oh, Wah, bakalan bisa aja dah lah. Gitu. Gue takutnya gitu loh beneran dah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama Enzi sama si Erta. Kalau Erta kan emang Ibu somehow banget kita tuh ya. saudara. Gue juga gak tahu gimana asal usulnya, pokoknya somehow kita tuh saudara. Saudara Gua lo masih- kemana-mana kayak Iya makanya. kelinci. Bapak gue tuh sporadis. Sporadis. Akhirnya gimana? Ngebangunnya gimana, Tor? Gak tahu ya akhirnya kebentuk aja ya. Tetap kelihatan cabul? Enggak juga. Enggak ya? Wah ada satu adegan yang sebetulnya, boleh gak diceritain? Boleh lah ya, ntar kalau gak suka dipotong. Kalau Apa nggak, judul film ini? Yakin nikah. Jadi maksudnya gambarannya adalah ini kan tentang drama keluarga juga, tentang emang yang relate lah, anak mau nikah terus minta pendapat dari bapaknya gitu. Adegan apa, Cang? Ada satu adegan si Enzi tuh nangis pokoknya. Dia pokoknya curhat dengan kehidupannya, dia nangis. Gue tadinya, wah oke lah kita bantu, dia nangis gini-gini. Dengan ikhlas, gue pegang, tangan gue dipegangin ini, dia nangis, gue nangis juga. Harusnya kan gue gak nangis. Terus gue lihat ke sutradaranya terus gitu kan. Terus, Dia nggak kelihatan. gue gak kelihatan, ngapain gue nangis juga gue bilang. Sampai akhirnya gue gak berani lihat Enzi tau gak? Gua, wah gila dia nangisnya parah banget sih. Gue gak berani lihat Enzi, gue cuma ngeliat si sutradaranya. Anjing gila bro. Gak kelihatan. Itu berat banget tadi. Itu lucu banget. Gue sebelumnya udah denger cerita Bapak kali. Enzi tentang kehidupan dia dan bagaimana gitu. Tiba-tiba pas ngomong gitu nangis bener gue yang aduh kenapa harus gue mau pulang. Berarti Enzi actingnya luar biasa. Luar biasa gila. Oke. Tonton ya. Tonton ya. Tapi Kak Tora lucu banget karena kan dia hawanya tuh pengen ngelawak mulu kan Kak. Gue tuh selalu dipisahin gak boleh deket-deket satu ruangan sama Kak Tora. Karena somehow jadi Enzi dan Tora bukan jadi karakternya. Tapi akhirnya dia bisa bener-bener kayak nahan. Ini Tora nih, ini Tora kata Mbak Prita gitu kan saudaranya. Oke, saya akan menjadi bapak, Dia bener-bener nahan banget untuk gak berkomedi. Jadi kayak, Kak, dia manggil gue selama syuting itu gak manggil gue Enzi, manggil gue kakak. Ini adalah temen gue pertama mungkin ya yang sama anak ceweknya tuh gue nggak tahu deket bisa segitu. Yang ceritain yang pacarnya datang, yang gitu-gitu. Aduh. Dekat Bentar lagi Iya, loh. waktu itu Dora ceritanya gitu kan, dia pacaran Iya. gue datang ya udah jadi temen aja, santai, gitu-gitu Enggak, tapi kan. itu proses sih. Awalnya. Waktu awal tuh begitu datang, wah bawaannya kan, ih mau ini anak gua Ya loh, itu, ini itu macem-macem yang akan lah. gua rasain Wah, pasti. Ada kesel-keselnya lah gitu. Terus? Cuman lama-lama proses gitu. Si Mika bilang, kita juga dulu ngalamin kayak gini. Mika yang ngomong sih. Tapi kan kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, Tor. Nggak makanya. Kan dulu kan orang tua kita kan kayak kita. Makanya nggak mau ngulangin hal yang sama. Kita dengan pendekatan dengan yang cara lain Dengan lah. cara berbeda ya. Iya. Kita baik-baikin di depan, pas tarik belakang, macem-macem. lu. Jambak. Itu anak gua tangannya apalin segede muka paha gua. gue. Enggak. Pertama, kamu dari mana? Rumahnya di mana? Oh, dari mana? Iya. Kamu udah berapa lama? Deket ya? Iya. Pasti kan terus ini. Lu, gua tahu isi otak lo anjing. 5 anak perempuan, kakak 2. Pendekatannya kan Kak Tora pasti beda-beda. Macem-macem beda-beda. Cara pendekatannya juga beda-beda berarti Kak. Pendekatan beda-beda. Kalau urusan yang dari hati ke hati gue lebih percayakan sama ibu-ibunya aja lah. Oh gitu? Iya. Kalau Tapi gue lu gak pernah deep kadang-kadang talk sama anak-anak lo? deep talk. Cuman kadang gue bercandain jadi mereka kadang suka kesel kayak si Yang paling gampang Bercanda curhat siapa? apa? Ke lo. Yang paling gampang Pasti ngobrol, apapun pasti diceritain Jenaka gitu. sih sebetulnya. Jenaka. Cuman Jenaka belakangan gue suka bercandain dia jadi dia kayaknya udah gak terlalu Sebel ya, ini sebel, dah. sebel. udah mulai gede Kesel. juga. Udah Iya, gede, anak-anak iya. kalau udah mulai gede tuh kayak gak bisa Tau gak yang bikin gue Bisa sedih? anaknya Ferry nempel terus sama Ferry. Iya, Wah makanya kemarin gimana gue caranya ngobrol ya? sama Ferry. Ceritain mumpung Ferry-nya gak ada di sini. Kan dia bisa nonton, dia bisa Ini nonton. ngegosipin Apa-apa, anak orang. apa-apa. Apa? Kan anaknya Ferry sama Ferry deket Iya banget deket kan. banget, ya kan? deket banget. Oh yang Lea. Ayah gitu Iya, ya, iya Lea gitu-gitu. Ferry-nya juga ngomongnya kan imut. Semua tuh penasaran. Gua sama Omes tuh penasaran kok anak-anak kita nggak ada yang Mesra sedekat banget itu gitu ya sama ya. bapaknya Yang mau ya. dipeluk-peluk, masih mau dicium-cium. Dengan Lea umur tuh udah mau segitu ya. kuliah loh. Lea tuh udah Iya. mau kuliah. Iya, iya. Anak gue yang 2 SMP nggak mau dicium-cium, nggak mau. Akhirnya kemarin pas di mobil itu kita sepakat bahwa bapaknya itu terlalu. Oh berarti harus begitu ya? Jadi anaknya merasa nyaman. Kalau kita kan terlalu laki ya. Karena dia, bapak gue,
bapak gue ini. Anaknya jadi merasa nyampur. Aduh gimana sih? Jadinya bestie. Jangan itu ya. Soalnya kemarin gue Gimana? gue sempat ada sempat ada kena gitu loh, dek gitu. Pas kemarin kan di mall, belum lama ini gue. Ini sama Gumi apa sama Miska? Sama Megumi udah gede 12 tahun ya. Iya sayang. Gak bisa Gede mesra, anak. udah gak bisa Enggak, ngomong. kemarin gue Kakak gandeng. Gumi. Itu dia gini nih, Lepas. Ih, Ngelepas gitu. gak belum terima kenapa kak gue. gitu. Kakak malu ya digandeng depan orang-orang. Ih, gak bisa terima. Sayang kakak Gumi. Udah gede maksudnya kayak Iya ada aneh. rasa gitu kan yang namanya. Cuman ya gue harus menerima itu, tapi akhirnya gue kasih pengertian, Kak, sampai kapanpun juga. Ayah kan sama kamu kan tetap ayah dan Ada anak. anak, gitu. iya. Gandengan, kita pelukan gitu nggak apa-apa. Terus akhirnya dia, ayah. Oh dia minta, seneng banget. Gue Itu. tuh anak gue yang perempuan kadang udah gak mau gitu, akhirnya gue gandeng pacarnya aja. Mereka malu, tapi kan mau lepas takut. Anjing. Anjing. Gandeng-gandeng aja, dia mau lepas. Ya kenceng banget lagi genggamannya kali. Tapi anak gue cowok masih mau loh dicium, dipeluk. Tapi gue yang lebih kayak gitu gak pernah tuh setiba-tiba mereka cium gitu. Ada lah momen pas Akhirnya dulu peristiwa ada. itu buat gue, akhirnya gue gandeng cuman ada anak orang lain tapi umurnya udah 23-an. Bukan anak. Terakhir kayak bukan 23, 21 deh kayaknya. Woi, 22 ya. Tora nih mantunya nih keren loh mantunya dia nih. Kenapa, kenapa? Satu-satunya orang Indonesia yang punya Sertifikat itu agency. sebagai agent pemain basket, basket. di Indonesia. Pemain basket luar ya. Yang bisa ngedatang. Iya, yang bisa ngedatengin agentnya. Itu kak. Jadi Orang pertama Indonesia yang punya sertifikat agent. Berarti mertua lo kenal Michael Jordan? nggak sampai gitu. Besan, besan. Mantunya, Mantunya kenal Michael Jordan? bukan. Gimana nih? Ipar gua. Ipar gua kenal sama mantunya Michael Jordan yang sekarang di serius? sini. Anjir. Udah cerai sama anaknya Michael Jordan, sekarang di sini main basket di sini. Wah, baru tahu. Oh iya. Namanya Michael Hutapea apa sih? Makin ngaco nih. Anjing. Enggak beneran, tapi beneran. Bodo amat, bodo amat. Beneran. Bodo amat. Gimana ya bodo mereka tuh amat. kemarin kalau ada 18 orang begini semua bentukannya gitu Tapi loh. kalau prediksi jalan gue paling pendiam. Iya katanya Om Tora malah paling pendiam. Kalau prediksi jalan gue paling pendiam. Penonton aja ya, ketawa Iya. aja lu ya. Karena kan biasa kan gue kalau di rumah kan dilarang makan banyak gitu. Kalau prediksi kan banyak makanan gue makan terus. Jadi kolesterol gue tinggi biasanya. Ih, sumpah di lokasi syuting sampai makanan anak art, jauhin dari Tora, jauhin dari Tora. Lagi acting Dimakan gue. terus. Cemil satu sampai nasi goreng yang nggak enak aja. Tetep habis sama dia. Kalau udah mulai gak bisa berhenti kan makan. Tapi Tor, balik lagi ke anak. Lu kalau anak lu ini nggak terbuka nggak sama lu? Wah kan udah gede-gede, gak enak juga dong kalau dia buka-buka. Bukan, kan tadi gue juga nanya gitu. Pak. Paling gampang kan tadi katanya jenaka yang selalu cerita. Kalau, nah ini dia gak terlalu sih, sekarang sih makin gede mereka Makin gede, gak. makin Ini yang ada gue amazed distance. sama anak gue yang cewek ya, sama Miska sama Gumi itu. Bahkan sesuatu yang, dulu waktu kecil kan kita kan kadang-kadang suka risih ya cerita sama orang tua. Enggan. Hal-hal Iya, yang iya, kira-kira, ini rahasia banget nih, gue ngapain orang tua gue tahu. Ini gue sampai kaget, amazed banget. Dia cerita sesuatu hal yang gue sampai kaget banget. Apa? Gila kayak gini diceritain. Hampir semuanya kebuka sekarang, jadi apapun semua Dia, sama gue. Celu, kayak ya dia bagus dong. Ya bagus Ada makanya itu. crush gitu, misalnya dia cerita gak? Cerita semua. Tapi dia lebih cerita ke kakak. Yang sesuatu yang lebih rahasia daripada itu pun dia cerita. Itu yang gue kaget banget. Nah, itu kan biasanya kalau Kak Tora, anak-anaknya lebih cerita ke ibunya. Iya. Kalau kakak tuh cerita ke kakaknya juga berarti? Iya, dia kadang-kadang ada gini, ayah cerita ke ibu nggak? Nanti ayah cerita ke ibu tuh pelan-pelan ya gitu. Oh, dia Ya, lewat mungkin- lewat Berarti lu lewatnya ke dulu. kakak dulu. Iya karena tapi juga kadang dia juga cerita sama ibunya gitu. Ya sama-sama aja lah gitu. Katanya Iya, Miska berarti kan kemarin mata itu terbuka sama casting, lu cowok. temenin casting Miska. Oh iya nggak jadi kemarin tiba-tiba ada casting director gitu nelpon gitu. Des, anak lo Miska ditawarin nih ada sutradara Korea tertarik mau ikut main film nggak? Ah, film apaan gitu? Film Korea. Enggak, film daerah Vietnam. Ya Korea dong kan saudaranya Korea. Tapi siapa tahu kan film Korea. Indonesia, Iya, orang iya. Korea sutradara di Iya. Indonesia. Iya, pokoknya saudaranya Korea. Udahlah. Akhirnya diajak ketemu dulu. Akhirnya ketemu lah ngobrol-ngobrol. Film Vietnam apa ya kira-kira ya? Susah juga ya. Judulnya kadang-kadang yakin nikah ya? Ada film perang gitu. Po 26, Po 26. Besar. Si Miska jadi Vietcong, Orang kok ya. Jadi ya udah pokoknya akhirnya ngobrol lah, makan bareng gitu, ditanya-tanya segala macam. Miska jawab, dikasih coklat, segala Miska seneng udah, habis itu pulang. Miska mau main film nggak mau. Dia tapi udah nyoba casting. Ya makanya dia bilang dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Ini coba aja kan, hidup ini kan harus mencoba semua, apapun juga kamu lakuin. Coba kalau ini ada kesempatan. Ini ada tawaran yang mungkin anak-anak kecil pengen banget loh.
Bahkan sampai casting gila-gila untuk dapetin peran atau dapet sesuatu gitu ya. Lihat ibunya dulu nggak? Caca kan dulu casting naik angkot diantar ibunya segala macam dan akhirnya jadi gitu loh. Nah ini tuh dia nggak mau. Tapi coba dulu mau nggak? Dia disuruh screen test soalnya. Kan direkturnya suka sama dia. Yuk screen test yuk. Ih, pedofil tuh sutradaranya. Nggak Iya gitu. bahaya. Bukan gitu kok. Suka Emang karakternya. Karakternya. Oh iya iya iya. Suka sama Miska. Coba tanya sutradaranya mau gue gandeng nggak? Balik lagi anjing. Udah akhirnya udah gue yakinin lah. Ya udah coba aja ya. Ya udah ayah yuk coba doang ya. Tapi kalau nanti Miska keterima atau enggak, Miska kalau nolak nggak apa-apa ya. Nggak apa ya udah. Terus semalaman gue latih tuh. Dikasih skrip kan, gue latih. Gini ekspresinya gini. Anjir. Bagus Bisa ya? Iya. Pas gue latih itu udah bagus kan. Akhirnya pas besoknya pakai kamera, dipancing lah sama gue. Ini gini. Oh my god, matanya tuh ngisi. Bayangin nggak? Anak sekecil itu loh kan. Kalau acting itu kan mata yang paling kelihatan kan. Anjir matanya ngisi banget ini. Ini keren banget nih. Terus habis itu dia kasih bilang, Des, ini kalau anak lo mau, kalau karirnya bagus naik terus, dia bakal jadi aktor yang bagus banget nih gitu. Ya, karena dia Cuman dia punya ternyata bakat. sampai rumah dia bilang tetap nggak mau. Ya udah gue nggak bisa maksa dong. Iya, Itu kan nggak keputusan boleh dia gitu. Gue cuman hanya bisa. Yang penting dia udah berani untuk casting itu buat gue udah luar Ya nggak biasa. bisa dipaksa sih anak mah, karena anak gue juga gitu kan, sampai dipaksa buat masuk tim basket temen sekolahannya. Kalau dia bilang nggak mau. Nah itu. Pokoknya enggak gitu. Enggak. Ya nggak itu mau. udah. Itu kan kita anak gue si Miguel. Dia pengen masuk Akabri sekarang nih. Kan gak bisa. Sekarang lagi. Waktunya belum. Nanti Belum, bisa. belum Sekarang nggak bisa. Latihan perang kan. Nanti Tiba-tiba bisa. kakak. Sekarang nggak. Anak lu masih bocah, aneh banget lu, aneh. Ah, jadi ingat kenangan masa lalu Enggak, ya. patah banget. Patah. Lu dulu sama bapak lo, almarhum, lu deket nggak? Makanya kan waktu itu pas ngomongin soal time travel, gue pengen ke masa itu, pengen mengulang biar lebih dekat lagi sama bokap. Karena gue nggak dapet kedekatan itu sama anak-anak gue kan sekarang gue bisa peluk cium, gue nggak dapet itu. Tapi emang nggak bisa, bukan nggak bisa. Zaman kita sama orang tua kita kan Iya. si baby boomer ya. Baby boomer itu kan. baby boomer bokap gue berarti. Iya, baby boomer itu kan susah untuk mengekspresikan. Kasih gap. bahwa Oh iya ya? Bener ya. Iya. baby boomer ya. Iya. Meluk, bilang sayang. Mungkin karena enggak. pengaruh dari bapaknya mereka kali ya. Iya, Iya, Gue tuh dari lu kecil keras kan kali, keras didikannya sebara kan. Gue dari apa kecil sampai sekarang itu nggak pernah nyium nyokap lo. Nyokap gue. Nyokap gue. Apa nyokap gue? Apa nyokap gue? Sorry, maaf. Ngapain? Pas sampai nyokapnya kayak gue diem Gue lo, bukan nyokap lo. Guenya hilang baru. Kemarin tuh ngincer nyokapnya yang Iya, ini. nyokap Sekarang gue udah nyokap gue nih. sekarang sama dia. Itu kan lagi mabok berat. Enggak. Maksudnya kayak gitu. Gue sampai sekarang nggak pernah. Karena bukan budaya apa namanya kalau bukan kebiasaan ya. Enggak, memang itu. Iya. Baby Iya, boomer iya, itu iya, zamannya beda. begitu. Tapi semenjak bokap gue meninggal maksudnya, terus sekarang gue sama nyokap kalau ketemu gue peluk, Iya, gue sama, cium. gue sekarang begitu gitu sama nyokap. justru. Kalau kemarin misalnya kayak udah nyokap gue meluk tuh. Kayaknya gue risih sama ya. Gue kayak gitu. Karena emang bukan nggak Iya, biasa bukan, kita kayak bukan, gitu. nggak Lu biasa. gitu nggak? Sama siapa? Meluk Sama nyokap gue nggak lu? Ngeri banget. Ngeri banget dia sama nyokapnya pelukan mas sekarang mah ngeri. Sama nyokap bokap lu gitu. Nostalgia dia coba diingat Awal bokap gue zaman-zaman ya dulu. mungkin iya kali ya dulu ya. Gimana Kak? Tahun 2000-an apa yang terjadi sama Kak Tora tahun 2000-an? Udah mulai syuting ya 2000 ya? 2000 udah mulai belum ya? Banyu Biru? Udah kali ya, udah Udah arisan kali kayaknya gue ya. dia. Arisan sih 2000-an udah ya? sih gue arisan. Film arisan, abis itu wah kehidupan berubah tuh langsung tiba-tiba tuh. Baju langsung yang neces-neces. Kan soalnya kan Emang gue kan tadinya gimana, Kak, tadinya kan kalau kayak gini biasa. Kan gue saksi karir pertama dia dulu. Saksi. Apa? Arisan? Bukan, dulu dia ada namanya series Dunia Dunia Di. Di, Dunia Sama Di. Nadia Utagalo. Tapi gue arisan dulu baru itu. Oh iya, cuman kan pas ketemu dia nih gue awal, gue bilang sama Ari Daging, waktu kan gue ikut turnamen juga. Ini orang keren banget ya, ini pasti jadi sesuatu nanti dia nih. Wah. Habis itu Extravaganza meledak, bener kan? Gokil. Iya, iya. Tahun Dulu dunia tahun dulu baru berapa itu ya? Extravaganza. Dunia Di dulu. Enggak dong. Dunia Di dulu. Kak yang karir kan Kak Tora. Tapi gue, dia kan lupaan orangnya. Enggak, Kak Arisan syutingnya udah duluan, cuman emang Arisan keluarnya sama Surya baru-baru ini kali. Bukan, Bukan, arisan bukan satu. arisannya Oh, Trans kaget gua. 7. Film. Iya keluarnya kan setahun kan dulu kan bikin film kan masih setahun 2 tahun Iya. kan baru keluar kan. Iya ya. Ketemu Dunia D pertama masih kurus botak. Oh tapi keren banget dia. Kakak tahun apa tadi kurus botak. Tapi aku ingetnya Kak Tora ada yang mohak citos tuh apa? Bohak tahun itu berapa? arisan deh Itu kayaknya. apa ya mohak citos? Waktu itu gimana sih? Yang Nggak tahu, gondrong namanya belakang. mohak citos itu. Mau Pondok Inamol beda lagi tuh. Yang gini nih, yang Iya, iya, gitu. iya. Rambutnya Awal-awal ya. mohak. Kayak gimana Dulu sih? awal-awal gitu tuh Iya, rambutnya gitu gitu. sih. Tapi lu lihat dulu gak prime time-nya di waktu zaman Extravaganza? Ini orang keren banget tuh. Iya, Iya tahu. banget. Sekarang juga masih keren. Aku Gua baru mau bilang. sekarang kalau dulu dia kayak gepeng.
Dia kan Dulu kalau kurus kurus banget. kayak gepeng dia mukanya. Ini gara-gara pandemi nih makanya gede gendut. Bener dia kalau Gepeng Eka ya segala. bukan itu gepeng IKJ, gepeng yang Gepeng gitu loh. Oh gitu. Oh, Yang ngomong ya wow. begini itu Dia loh, kalau, Mas. dia kalau kurus mukanya kayak Nokia pisang gitu loh. Nokia pisang. Iya. Lu nostalgia, lu sama bokap lu deket gak tuh? Apa? Sama bokap lu deket gak? Gue dengerin lu mabok apa deket ya? Kok gue juga Dari denger itu karir ya. bokap juga. Ya kan bokap kan berhubungan Bokap dengan deket, karir. bokap deket. Deket lah lumayan. Cerita terbuka sama nyokap juga. Sama nyokap pingin banget gue deket, cuman gue gak bisa. Gak bisa gue deket sama nyokap gue. Karena Nyokap gue udah meninggal. Iya. Itu. Tolol nih orang nih. Kita ngomongin tahun Biar 2000-an. ngebangun suasana Dari 7 haru. tahun. 7 tahun nyokap gue udah meninggal. Iya, kan gue gak tau, tadi tinggal bilang aja dari awal. Gak usah bilang gak bisa deket, gue gak usah begitu. Jadi kita kan nggak enak Jadi gitu. Ini bingung. ada Iya. masalah apa kira-kira? Tanya Tapi apa MTV pernah ya? MTV jadi bintang tamu doang, dikasih itu. Gue pertama guest, kali, guest VJ. guest VJ Guest itu VJ. pertama kali tuh gue ngomong di depan TV ada ginian nih, ada apa namanya Prompter. 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 Kalau kali prompternya jalan, wah seneng banget itu gue tuh. happy Makanya gue banget. ngomong bahasa Inggris lancar banget itu pas gue nonton lagi sekarang. Kok bahasa Inggris gue bagus banget ya dari mana? Setelah gue inget-inget, oh iya itu pertama kali. Wah, juga kan lu, kita baru mau sehari mau diangkat jadi VJ MTV, kasus. Yang lagi Udah gak usah dibahas lagi. Gitulah Lo pokoknya. gue aja dengerin siaran lo. Bujang ya? Iya. Ah, Oh iya waktu kecil di ya? Prambors, Iya, iya. gue denger dia, udah gitu pengen Kalau lu lu ngefans malah. kan lu sama bokap lu ya cukup, maksudnya bokap lu membantu dalam lu berkarir terdidik menjadi seperti sekarang nggak? Ngerti nggak? apa gimana Lu yang gimana, sekarang gimana? ini Ah. bisa terbentuk seperti sekarang ini ada pengaruh dari ada bokap campur nyokap tangan lu. gak sama Oh, bokap ada, lo pasti ada ya. kan, Pasti sineas ada, semua kan. pasti Apa ada. yang lu rasain bang? Bapaknya yang bikin naga bonar. Naga Iya. bonar. Tapi apa petua-petua apa yang lu inget dari bokap? Kagak ada petua sih, kagak ada. Cuman cara dia bersikap yang membuat gua oh gitu. Jadi pada akhirnya gua ngerti, gua ngajarin gitu ngajarin dengan cara dia mempraktekannya langsung bukan dengan Oh verbal. wow, itu luar biasa. Bapak gue tuh Bapak gua dulu pernah dongeng sebelum tidur. Oh, Gue inget banget. Bapak lo apa? Bokap gue tuh sering gini, gue tuh yang buat gue nyambung, kalau gue tidur sering gini. nugi dongeng sebelum tidur. Gue nggak jadi cerita, tapi udah diganti tung swelse. makin nggak jadi cerita. Sebelum tidur. Apa sih tungsu itu apa? Kalau bapak gue tuh the founder of Meneketehe loh. Emang iya? Iya. Kata-kata itu. Kata-kata Meneketehe tuh gue ngambilnya dari bapak gue. Jadi Oh itu sempat ketop banget tuh. Meneketehe. Mana gue tahu. Iya, Meneketehe. Gue mau bisnis dong, Beh. Gue gimana ya caranya kalau gini. Bapak gue cuma gini. Meneketehe gitu. Gue sakit hati banget tuh saat itu. Tapi akhirnya nyangkut di otak lo dan lo Akhirnya pakai. iya dan gue pakai nggak taunya rame. Dan langsung viral di TikTok. Gue tahu banget gimana Belum ada, katanya belum dari ada. kakak Belum ada ya. TikTok ya? Ada, itu ekstravaganza Belum, ya? belum ada. Meneketehe ekstravaganza. Extravaganza banget. Guys, jadi mau dengar cerita bapak gue gak? Oh iya. Lupa. Sorry, gue bukan potong, kakek lu yang Koping 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 Ho, Ho. Koping Ho ya. Enggak bukan koping, ini bapak gue prakosa. Iya, bapak lu prakosa, Ya berarti pokoknya gue kan tuh seneng banget kalau bapak gue tuh pas itu selalu gini. nurun enggak? Ke kakinya sendiri. Lagi dengerin musik. Lagi dengerin Barusan gitu. Ke gua dong, ini tangan bapak gua. Ini tangan bapak gua. Ngapain dia gini sendiri? Makanya lu Dia jadi- lama-lama tidur sendiri dong. Makanya lu jadi drummer, gue pikir itu ketukan. Lu inget banget ada cerita si kancil yang diceritain ke gue. Ada kancil, dia kan punya 1000 akal. Bertemu dengan ular, mau dimakan. Ada ketemu apa serigala. Akhirnya ketemu serigala, udah dia punya akal gimana caranya supaya nggak dimakan. Ih pantesan kakak. Diajaklah dia ke hutan, Storytellingnya aku punya sabuk yang bagus sekali. Ternyata ular tuh, jadi ditipu sama kancil ya kan. Ayo kita ke hutan segala macem, udah ketemu sama ini sabuknya bagus sekali, udah kan. Gue tungguin lama kok diem aja, tidur duluan dia. Gara-gara ini tadi nih. Karena dia gini sendiri. Dan sampai sekarang gue gak tahu cerita lanjutannya apa. Sama kayak kita dengar Akhirnya dia meninggal. babi kecil juga kita nggak pernah tahu tuh babi itu pernah Tapi bakal gua ada yang terapkan. enggak. Ngedongengin anak-anak. Dan gue terapkan ke anak-anak gue sekarang. Gua Gue selalu juga menyempatkan dulu diri untuk, ngedongengin. makanya gue kenapa pengen syuting cepat atau apa, karena biar bisa dongengin Miska sama Gumi. Tapi sekarang udah mulai gede nih, Gumi kan udah gak boleh tidur dengan bapaknya lagi. Iya. Ya kan udah umur 12 udah gak boleh, jadi ya. Oh iya gitu ya? Iya. Cuman Gua- akhirnya gua gue juga- siasatinnya gitu. Apa? Gue tetap di kamar, gue dongengin dulu. Akhirnya gue udah ya, Pindah. ke bawah ya. Tora tahun 2000-an kan tadi dia bilang udah mulai Syuting. arisan ya? Karir, Udah gaul dia. syuting. Udah gaul. Udah deh. Lu tahun 2000 udah gaul kan? Kayaknya udah. Oh SMA Udah. gua. Lu suka clubbing gitu ya dulu ya?
Enggak juga, gue tuh kan dulu lebih mengukuhkan diri sebagai anak metal. Anak band dia. Anak Tapi band. lu tahu tempat-tempat gaul? Tahu, karena kan dulu punya pacar yang suka pergi ke sana juga. Oh yang artis Nganterin itu? adik gua. Yang artis itu? Bukan. Berarti tahun 2000-an tuh kakak-kakak tuh lagi prime time ya tuh, dari umur 25, 26-an gitu gak sih? Hah, Apa? 25 saya sudah 20-an? menikah. Iya enggak, Saya kan aku juga. cuma nanya umur. Aku juga umurnya. 24 aku menikah. Iya, Enggak, berarti itu di mah umur-umuran. 19-an 20-an dong kalau lagi Enggak, prime aku time. nanya, berarti Kalau 20-an. ke klub-klub itu ya kayak gitu. Iya, seumur-umur segitu berarti ya, lagi seru-serunya tuh, berarti gaul-gaulnya. Iya. Gue sampai sekarang. Zanzibar. Apa Vincent? Gue sampai sekarang kalau Ke klub. Kemana? gue sekarang Oke, gue tanya klub sekarang yang lagi hype apa Vincent? yang di Senop bro. Apa tuh? Senop bro. Zodiac. Dari dulu itu. Nggak, karena Taunya Vince juga lu pernah buat dari acara di NC. situ aja dia taunya. Taunya juga dari NC Zodiac. Karena tanya lele dia. Ah, ya lele, Kalau Tora dulu zamannya apa? Ebony ya? Ada di klub yang deket daerah sini juga nih. Dekat Akri ya. Patrio. Sabu Haji. Ah itu Itu tempat lebih makan, tempat makan. Ini lebih ke lapar nih sekarang nih, kayaknya lapar deh dia. nih. Lapar Tor. Itu idola banget saya. Enggak. Dulu zaman dia tuh Ebony, Fire. Ebony, Fire, Zanzibar dulu paling sering. Si Zanzibar. Jimbani. Tahun 2000. Gimbani. Pasir iya. Putih. Iya aku tuh daerah situ ya. Iya Iya, kan? iya. Tahun 2000. Karena nonton Champion, band, nonton champion. band. Wah, Lamborghini. gua waktu itu tuh di daerah mana ya? Gak usah maju, biasa. Oh, iya. kan, nggak usah. Tenang Dia aja. semangat. Biar Zoom, kan, biar dia Zoom. Oh, iya, iya. semangat, dia semangat. Di Hard Rock. Wah, Aksan tau kan Aksan? Wong Wong Aksan. Ya. Wong Aksan. Panggil gua Mas. Zaman dulu. Kenapa? Kalau lagi nonton band gitu tiba-tiba dilihat, Mas permisi Mas gitu. Enggak ada momen. Karena nggak kenal anjing. Karena nggak kenal. Gue pikir karena hormat. Tahun 2000-an tuh ya Iya, ampun gua gue pas- masih SMP, SD. Gua SMA. SD, SMP. gua Dengerinnya juga. musik zaman-zaman band-band dulu tuh. Apa bandnya waktu itu tuh? Cilok Iya. Seven. Bukan, kalau di zaman dulu kan ada home band biasa kan. Band. Ada home band misalnya. Geronimo. Dulu misalnya di NYC ada The Groove tuh. Iya, Iya, betul. gitu. Iya. Dulu ya. Iya kan? Kita 40. Tapi band kayak Top 40 kalian kan. tahu tuh udah The Groove album. Kita masih album. Kalau kita Itu tuh zaman mereka masih kafe. Kafe. Band bukan Top kafe. 40. Top Itu tahun 40. berapa? Banyak bahkan Riff loh. Riff di Riff. Lamborghini dulu dia. Bukan dulu di ini Flame Lambor- Station Bandung. Bandung, Ya, tapi dia kalau di Jakarta Fan Station, Lamborghini. Gua udah pernah sempet ke situ fan station. Iya. Bawain Aduh, musik rock namanya gitu siapa mereka. Iya, Iya, Boy Marilyn iya. Manson, Boy Smashing. dulu. Oh iya. Riff. Apa sih yang hype banget pada masa itu? Kalau Band- sekarang band kan kayak Top olahraga 40. tuh jadi lifestyle. Pada Top zaman 40 dulu, Top 40. Di Hard Rock ada tuh Asian Reform zaman dulu tuh. Jadi band. kalau dulu kan gue Nongkrongnya tuh sekolahnya di Bogor. Jadi kayak ngundang-ngundang band-band top 40 Iya. dari Bandung gitu pasti. T5 dulu tuh Top 40. Oh iya benar. Kalau zaman gue yang paling gue inget banget tuh, dulu gue pernah ngalamin satu Indonesia berdansa. Hah? Kayak gimana kak maksudnya? Tahun 80-an kalau ini. Wow, Satu Indonesia berdansa. Kejauhan Tor? Zaman breakdance. Oh. Breakdance itu semua orang tuh joget. Semua orang di jalanan, semua orang joget. Tak 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 tak. Oh iya? Beneran. Semua orang joget. Set set set. Tari kejang dulu, tari kejang. Karena ada filmnya, ada filmnya. Ada. Lu bayangin. Gue gak bayangin, gue gak bayangin gitu. Ada tapi itu. Gue gak bayangin di beneran hai gitu kayak, apa kabar? Iya, iya. Oh, apa dulu di Kota Empat ya? Di Kota Empat. Di apa Blok dulu M, Blok muda? M, Blok M. Melawai. Ya. Melawai. Apa namanya? Yang di GBK itu apa? Ya, Tak parkir. Parkir Timur. Parkir. Iya. Parkir timur Parkir, tuh parkir. setiap sudut tuh orang gelar apa? Karton. Bawa mini kompo, setel. Dus, tak, dus, dus, tak. Seru abis. Keren gila. Gelar karton ya ada Lilo sama Adi juga. Karton. La Project. Itu zaman kita semua kena wabah dance. Kalau kalian kan Covid ya. Kita kena wabah pedal sekarang nih. Kan tahun 2000 kan film pertama Indonesia mulai bangkit juga. Tahun 80-an tuh begitu yang terjadi tuh. banget. Bener, apalagi Jakarta yang ngomongin Jakarta sih Emang lu jelas. ngalamin, lu kan cuma Tapi beda gua 3 nggak tahun ngalamin. sama gue. Emang Beda nggak 3 ngalamin? tahun. Vincent ngalamin dong. Zaman ngalamin aku deh, tuh gila. ada shuffle. Oh, Dan shuffle. oh itu gitu. Oh, iya, iya, iya. udah. Itu Tahun sebetulnya 2000-an. di dance itu cikal bakalnya ke sample. Dulu tuh terakhir-terakhir. zaman disco zaman dulu itu tuh sebetulnya shuffle. Kan Ininya. kakak jago, coba Ya kak. itu karena ya Tunjukin dong. ngapain? Iya udah. Gini dong, gini lagi ya. Tah. Yang gini-gininya mana? Taruh. Ngapain sih gue mau aja lagi anjing. Kalau dulu soal tahun 80-an Kan kita band, informasi Vincent. apa? Poster Manari. Nah itu yang hype Itu tuh. 90-an. Oh ya 90-an. 80-an tuh karena informasinya dikit, yang masuk ke sini breakdance semua breakdance. Iya, bener. Kalau sekarang kan lo shuffle, ada yang tren Iya. ini, Iya. tren ini, Iya, informasi iya. kan banyak yang masuk.
Kalau dulu udah dikuasain betul, break aku dance. Lu kira- ngalamin ngumpul di parkir Timur Senayan itu? Gue ikut abang-abangan Ngumpul. ini yang zamannya putih melati itu lagi pada Lagi begitu, pada gue ngikut aja tuh Itu waktu gua itu. denger sih ya. Cuman kalau Vincent Bogor. lebih ke zamannya dia, kita zaman udah ngepang lah Vincent. Ya, udah Kan dulu dia masih kecil kan. dia. Udah masuk Aku pang kira ya. tuh 80-an tuh yang pakai baju renang itu loh, yang aerobik Ya gitu-gitu. Ya itu. Ya biasanya kayak aerobik, kalau yang cowok itu Cowoknya break dance. Oh iya. Kalau cewek aerobik, kalau cowok aeromodeling. Pesawat. Nah, lu kan bilang tadi nongkrong jadi anak band, pada akhirnya lu jadi vokalisnya The Cash. Nah, Yang walaupun tidak sesuai dengan keinginan lu. itu gimana ya kita asal mulanya? Awalnya gimana sih, Itu lucu juga sih. Sahur di Indosiar. Kita sahur di Indosiar. Yang nonton tuh bisa dibilang paling cuma berapa orang lah. Iya. Cuman dulu zamannya Twitter. Dulu zamannya Twitter baru mulai. Iya, benar. Jadi begitu kita habis manggung, yang jawab di Twitter tuh paling cuma berapa orang gitu. Salah satunya ada Kakak Sleng. Kita, wah bawain lagu. Bawain lagu apa sih kita Bukan pertama? terlalu manis. Terlalu manis. Belum terlalu manis. Sebelumnya kita bawain lagu apa gitu. Bagus nih, bagus. Kalau bagus. yang di Indosiar kita bukan terlalu manis. Ada tuh gua videonya. Iya ada Nah, yang terlalu manis, akhirnya kita bawain itu. Iya. Sebelumnya kita bawain apa sih, kakak ngomong, bagus nih, bagus. Oh, Bagus kita lagi langsung kalau ter. latihan gitu. Bagus lagi kalau latihan, dia bilang, wah tapi kakak Sleng bro. Gitu. Oh iya benar-benar. Ayo kita, besok latihan. Kita datang pagian, kita latihan, bawain terlalu manis. Iya benar. Gimana kak, lu kalau Kak Sleng ngomong, terus dia bilang, Oh iya, zaman keren. itu bener dia inget loh. Iya. Ya Twitter ya, iya bener. Ingat, sebetulnya yang mabuk siapa sih dulu tuh? Halupaan yang dia Gua ingat belum. ternyata The Cash. The Cash. Iya. Halupaannya. Itu berarti umur berapa kakak? 30-an gitu kali ya? Seumuran aku gitu kali bikin The Cash ya? Gua 28, 29 kayak. Iya kayaknya. Ya ampun seru abis. Masa sih The Akhirnya Cash kayaknya masuk udah ke udah itu. masuk ke sini? Enggak. Enggak lama banget. Akhirnya Desta ngajak si siapa? Ringo, bukan? Bukan. Apa sih? Ringo Salon sempat jadi Seven. pengganti. Oh Iya. Eros. Ngajak Eros, ketemuan aja sama dia Eros lupa. di Singapura. Lupa gua. Gue kira siapa mau nyari nama siapa? Iya, gua juga bingung. Eros si lawan siapa nih? Siapa? Gua dia Eros Jarot. Enggak Eros akhirnya bantu produce Singapura. lah. Itu lucu banget tuh. Mengaransemen lagu-lagu gitu. Ke Keren Singapura. banget kesana The Cash. Oh iya, karena kita sudah ada 12 lagu. Oh itu 10 lagu ya sih? 11. 11 ya? Gua sama Desta ke Singapura nonton Motley Crue. Deketin Eros kalian ngobrol-ngobrol, lalu begitu pulang gue yang tadinya dandan gue begi-begi tiba-tiba jadi ketat-ketat ngikutin dia. Ada gue pas pulang megang gitar, bawa tas, ngeliat di kaca di airport, kok gue jadi kayak Ringo. Ada dari Ringo juga waktu itu kan. Skinny jeans gitu Cuma ya. itu Itu pertama kali gue dikenalin dia. Ringo Iya, itu kan gua pas diproyeksikan balik, jadi vokalis gua kita kayaknya baru modal kan. Karena Tora udah gak mau nyanyi kan dia mau main gitar aja deh udah. Ringo manggung sekali habis itu kita udah pecat lagi. Ya. Itu gara-gara itu, kita dapat tawaran nyanyi bareng Andin. Gue nyanyi bareng Andin. Kita manggil orang lain aja yuk. Bukannya gak pede deh. Gue ingat soalnya yang waktu sama Andin kan Iya, ribut tuh akhirnya waktu pas si di Tonight Show. Ringo deh. Lu Ringo mau lagi dipakein kita baju-baju bawa. aneh gak mau. Iya. Oh iya benar. Iya. Baju-baju selam katanya gak mau. Mereka mau Foto didodanin. Andin. Ala-ala Andin kan pasti bajunya wah iya. asimetris Heboh. gitu-gitu. Pas mereka fitting gini, gak mau. Vincent Tapi kalau kita nostalgia ya Desta ya. langsung patah banget. Dia kan lagi nostalgia Ngomongin nih, anak nostalgia band. dari Gila. ngeband, nge-host di TV, sekarang punya YouTube dan perusahaan sendiri. Ya. Ih, keren banget. Itu aduh gila ya kalau dipikir-pikir perjalanannya enggak Enggak, wah Nggak lika-likunya sebentar ya? banyak sekali. Lepet juga mengalami banyak lika-liku kehidupan. sampai ya kan? sekarang gue jadi master of paddle, lo masih mencoba untuk keep up sama gua. Untuk ya ini Ada raket pedal sama bola, gue semes pala ini. Tapi lo pernah mikir gak sih kita udah jalan ini ternyata berpuluh-puluh tahun Nggak usah dihitung Vincent, kalau dihitung mah ntar ketahuan umur kita lah. tetap lebih muda dari Tora lah yang penting. Iya benar juga. Dan yang penting tetap ada perjalanan. Dari satu langkah kecil bisa jadi ribuan langkah bareng-bareng. Wow. Kayak satu brand ini. Nih. Jarum Super. Yang nemenin kita semua sejak 1981. Lebih dari 40 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya guys ya. Dari satu jejak jadi perjalanan yang super panjang dan juga berarti. Yo, lihat nih ya. Jarum Super ngeluarin yang isinya, wah ini gokil banget. Gokil banget ini. Bukan cuma soal produk tapi soal cerita. Jarum Super Special Edition Celebration of Greatness tuh. Wih ini gue lihat tuh, wow. Idih. Bayangin Idih. aja, dari tahun 1981 membawa banyak petualangan dengan kualitas yang konsisten dan tetap relevan. Tuh. Wih. Kayak hubungan cinta kita ya bro.
Ya kayak hubungan kita lah pokoknya. Iya. Udah bertahun-tahun tapi tetap bisa jalan dan juga masih bisa ketawa ketiwi. Iya. Bagi dong. Oh, bisa aja nih Destanya. Karena ya, setiap perjalanan pasti punya rasanya sendiri. Betul, setuju nggak? Setuju Dan dong. kalau rasanya super, lo nggak akan berpaling ke yang lain. Perjalanan kita akan terus berlanjut. Udah bakar aja, gue juga mau. Salah dong, kebalik. Kocak terus dia nih. Bolak itu. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ini rasanya super. Nah Tor, kalau lo sendiri Tor, Kaget saya. lo ngelihat perjalanan lu berapa tahun jadi berkarir ya? Kalau sama umur Enzi aja lebih. Aku 33 tahun ini. Dikali 2 belum nyampe tuh umurnya Tora. Enggak, Enggak udah. dong. Gak setua itu bawa ini. Enggak. 52. Ya, Dia. Ya 52 kan nggak dikali 2 kan 60 dong. Waktu Arisan udah lahir dong. Udah. Udah lahir Udah aku ya Arisan nonton. Dan masih kecil pasti lo. Masih kecil. Tahun berapa sih Arisan? Kalian 2000 nonton, kan? kalian nonton ini deh, nonton Tora yang lagi mau di Extravaganza, umur kalian berapa sih? Angie umur berapa? Extravaganza itu tahun berapa sih Kak? Tahun berapa Extravaganza? Aku SMP deh kayaknya. Ya, film Arisan. Lupa gue. 2004 ya? 2004 mah gue udah lulus SMA. Arisan gua itu mah. 2003. Iya. Berarti Extravaganza 2004-an ya? SD kelas Iya. 6 gitu. SD kelas 6, SMP. Aku tuh masuk SMP itu 2005 soalnya. Gue sama Enzi aja bedanya 9 tahun. Lu berarti masih SD? 2004 aku masih SD. Lu berarti belum mengenal berak tuh ya? Hah? Kok Oh, belum? udah ya? Udah, Udah Pak. dari Iya, sorry. Oh, dari kecil udah, Iya, dari iya, kecil iya. udah. Soalnya Berarti zaman belum aku pernah Dari bayi. cinta segala macam belum ya? udah. Aku pertama kali dicium pipinya kan aku kelas 4 SD. Iya ada banget itu mah bukan Kalau dong. cium bibir? Itu nggak termasuk. Itu SMP. SD Jangan cium kecil bibir gitu doang. pertama apa? SMA. SMA. SMA kelas Iya, 1. Pacar aku soalnya tuh kelas 3 SMA. Gue pertama cium. Wah. Pas aku ke SMP kelas 3 Oh, pas lo padahal- SMP, gue kira pas lo cium bibirnya anak SMA. Oh itu mah digerogotin itu. Astagfirullahaladzim. Kalau gua- Aku dicium pipinya gara-gara nonton petualangan Sherina Kak, gemes banget. Gue pertama ciuman itu bibir itu pas gue nikah gitu. Elah. Kita berak sekebon. Oh banget. Iya berarti 2004. Tapi aku ngefans Extravaganza. banget loh. 2004. Extravaganza tuh seru banget Satu Indonesia loh. ngefans semua sama dia. Iya sih Gue Pak. enggak. Kenapa? Gue waktu itu biasa aja gue sama dia. Lu kenapa sih selalu beda? Karena lu udah biasa. udah di industri yang sama, maksudnya udah di situ. Tapi di antara semua yang punya kaosnya mereka gue duluan. Club Kaos Etis. Club Etis. Club 80s. Bener. Gue punya Malah- stiker Desta. Malah yang ngasih tau malah adanya Ngapain Vincent. demi- Si Heidi ya. Si Edi, kalau pakai kaos gituan, kenapa gue suka? Dia bilang, lah kenapa emangnya? Lah itu kan gue yang buat kata si Edi gitu. Emang iya gue bilang. Katanya Astradanya dulu ya, Heidi. Astradanya dia. Astradanya Tora dulu. Edi Yunus ya? Bukan, Heidi Diana. Adanya Vincent. Ada yang tahu zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Iya, Zaman-zaman itu tuh aku nontonin Extravaganza atau Katora. Aku dengerin kakak siaran sama Kak Siaran Ari Prambors. Daging Iya, pagi-pagi. Seru banget. Bangun pagi-pagi. Kalau gitu lu nikah sama gua, Ji. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi nikah sama lu kan dengerin radio. Tapi Iya, iya. tapi adek gue, waktu itu adek gue tuh siapa gitu. Pokoknya pernah ke Prambors lah ada yang kerja di situ. Itu yang ngajakin gue kawin. Ih enggak lah sih. Ada yang ke Prambors dulu ngajakin kawin. Dia bawa teman-temannya 40 orang nulis petisi. Kagak untuk tahu. merekomendasikan temennya ini. Enggak dia cuma dia kakak gue ngefans banget sama lo gitu. Pokoknya gitu kan. Itu gue waktu itu sama siarannya dia. Lo ngasih stiker tulisannya Desta. Ini kasih ke dia anjir. Gue waktu itu pernah dapet itu. Tau gitu lu nikah sama gua. Semuanya Oh iya aja. sorry maaf. Waktu itu pernah. Ya makanya gue bilang kalau Tora nih gue dulu nggak ngefans biasa aja. Tapi sekarang justru gue ngeliat dia Kenapa? anjing umur 52 gue bisa masih kayak dia nggak ya gitu. Belum tentu umur kita sedia loh. Belum Ya, tentu ya, nyampe seumur amin, dia. Insya Allah Nyampe, sampai lah. amin. Nyampe. Tapi maksud gue secara attitude umur 52 lu kan gak bakal umur 52 gini gitu. Masih Bego banget gua. masih bego banget gitu. Masih tolol gitu. Gue santai. pengen begitu gitu. Udah punya Santai. cucu. Seru banget lagi. Sama cucu. Kanoa Dria Adenang Sudiro. Lu nggak ada nggak Kanoa Dria Adenang Lubis. Ada yang gimana lubis. sih? Kok tadi ada Sudironya nggak ada? Tadi ada Sudironya. Ngarep, bapaknya. Lu ada andil penamaan nggak? Biasanya Iya. orang Ada, kakek-kakek nenek tuh suka. Nama ini dirahasiakan banget sama anak gue sampai dia lahir. Kenapa? Karena kakak bisa ngebocorin itu ke keluarga apa enggak? Takutnya gitu kali, gak tahu deh pokoknya gue kan boleh nggak gue ini nama, nggak usah lah kata dia. Ini akhirnya dia ini nama sendiri lah berdua.
Kita nggak ada yang tahu semuanya. Tadi kita sempat cerita-cerita, aku nanya kamu dipanggil apa kak? Kan kamu kalau sama anak manggilnya bab kan? Iya. Nah sama anaknya dipanggil apa? Tadinya mau Tor gitu doang kali. tadinya kepikiran mau apa Eyang Bro gitu apa segala macam gitu kan, terus akhirnya gak usah dah. Terakhir tuh Babung. Terakhir tuh nama gue pinginnya dipanggil Babung gitu kan, Bab Akung gitu kan. Cuman terakhir udahlah gak usah lah. Soalnya misalnya kayak Desta, panggil aku Yang Des ya. Misalnya Vincent, panggil aku Opa Vince ya gitu. Kasihan kan anaknya ngapalinnya kebanyakan kan. Bingung. Tapi akhirnya apa? Panggil Bab aja lah. Bab aja. Tetep bab Lo nih. punya kepikiran nggak ntar ini kita udah levelnya udah mulai Memasuki mikirin ntar ada kesana ya, cucu memasuki gitu ya. Belum kepikiran Akan lah. dipanggil siapa gitu Tapi kan. orang-orang sekarang Gue manggil dia, grandfather kayaknya. Level banget Oh grandpa. gaya banget lu. orang-orang kan manggil dia Bab leh. Bab. Yang sampai sekarang manggil dia Semua. Cengnya cuman gua. Iya benar. Gua Indra Birowo. Dan Ceng. satu, karena manggil dia Ceng, cuma doang kan. Yang manggil, kan bisa kita manggil lu Vincent gitu ya. Kalau dia Vincent, Vincent ya. itu dia doang. Vincent, iya Vincent. lagi bener. Iya, Eh, nggak sadar itu gua. Ya lu gak sadar dia? Vincent. Kalau WhatsApp Desta. Pakai H deh. Torceng itu gue tahu dari Indra Birowo dulu awal kenal sama Indra. Iya bener, cuma Torceng, lo masih ceng. itu sih yang panggil Ceng. Tapi kan lu diprediksi ya hitungannya senior lah ya. Paling tua. Paling tua. Paling tua gua. Tapi nggak belum senior kelihatan lah. lah. Makanya itu Iya, dia. kelihatan lebih Malah kelihatan Andre kan? lebih ya, Pak Haji Andre yang senior. Cuma beda setahun ya tapi ya. Bukan kan? Andre kemarin pas naik motor kekencangan gila deh, berisik banget. Kenapa Bris? Ini bunyi Oh pipinya kendor. Pak Haji pakai joknya. Udah botox ya kamu ya? gua kan botox, dia kan di botox sih. Dia pakai Oh, jok. udah. Baru Cuma katanya sekali. botoxnya nggak nolong. Enggak baru sekali dan dia panik. Katanya ini Kaku ya? Ini dia abis botox tidur. Emang nggak boleh. Gak boleh. Dokternya kan nggak trauma, katanya pas boleh. botox nih. Dia di Bau trauma. minyak angin, katanya nggak kuat. Dokternya nggak kuat. Jadi Dokternya nggak bahaya. kuat. Jadinya kayak ini kayaknya saraf deh gitu. Udah ke dokter syaraf bahkan. Paruhan. Tapi ya, Tapi apa kak? gue lupa lagi mau ngomong apa. Kemarin pakai joki nggak Pak Haji? Enggak. Enggak, Joki apa? kuat dia kemarin. Dia sering Motoran. dipakai joki. Kemarin dia kuat. Motoran sebentar habis itu Oh nggak naik dia kuat. mobil. Kemarin dia lumayan kuat. Iya, iya, Cuman malamnya cepet tidur. Iya. Gitu dia. Karena lagi capek banget dia, lagi banyak kegiatan banget Iya syutingnya. yang ngurus semuanya. Tapi tetap lucu tuh orang. Jalani. Pasti. Effortless banget, orang apa aja kok bisa lucu ya. Kalau 3 orang terlucu diprediksi sama bedain kemarin siapa? Dari 18 orang itu tuh. Iya boleh. Bedain dulu ya. Kasih rate. Kalau kita bedain ya. Ya, masing-masing atau Masing-masing. Kalau menurut Katora dulu deh. Di antara 3 itu yang bikin lo tertawa, terbahak-bahak ada. Gua Regen, Vincent. Bedain dulu. Gua Bedain. kagak. Apa, gabung aja lah. Kan gabung gabung. aja. Gua Regen, Vincent. Satu lagi, Vincent tetap Vincent. Vincent. Lagi siapa ya? Rispo boleh. lah. Rispo, oke. Kalau Kak Desta siapa? Di gabung ya. Gabung aja udah. Dia 3 teratas ya, walaupun semuanya lucu Semuanya sebetulnya lucu kan. pasti. Yang Andre nggak masuk bro. Andre yang effortless ya itu dia beda lah dia. Oke, kalau gue Levelnya beda. yang bikin Andre. lo, heeh. Ini kalau gue ya, Andre, Regen, sama Diki. Diki, oke. Diki lucu sih Kalau terakhir. KS siapa? Gua biasanya Andre, cuman Andre kemarin lagi Capek, lagi capek. capek lah menurut gua. Harusnya biasanya dia tuh yang megang itu, cuman ya Regen, Oki. Oki. Gua terhibur banget sama Oki, sama Kayak crop top. Tapi Karigen tuh Paling emang nggak lucu banget. gue ya. lucu Karigen dia. tuh lucu sih. sama Wendy kali ya. Gua kemarin terhibur Wendy sama juga Wendy. lucu sih, Wendy juga Tapi lucu sih. sebetulnya kemarin sih rata sih. Iya, Iya makanya pasti, susah. makanya. Semua punya Susah sumbangsi gitu. yang kayak beda-beda gitu. Yang lucunya ini beda nih. Ini, Iya, ini. Semua tuh punya pasti. Tora, walaupun diam gitu. Cuman sekali nyetuk nyetuk atau ya. apa, lucu aja gitu. Gua kalau lu lihat pas gua naik motor tuh kemarin tuh, wah ngap. Gue berasanya keren ya begitu lihat videonya, anjing ngap banget gue ya. Kayak ini naik gini. Tapi dia kuat tuh, dia naik chopper loh. Itu kan nggak gampang itu. Dan dia kuat, hebat loh dia. Touringnya tuh jauh-jauh gak sih lo? Lumayan, Kemarin ada 2 paling jam jauh setengah, 2 2 jam setengah. Jangan berhenti. Kemarin enak loh. Kemarin payah pas. kalau gua cuman gua sama Regen yang gua menurut gua, oh ini bro nih. Karena cowok semua. Terus pakai celana, pakai baju, nggak ada yang mau telanjang. Telanjang. Kayak gitu. Gak jelas banget. Orang kok kayak gitu. Akhirnya berenang cuman gua sama Regen yang. Lo kalau lihat, Lo berenang nggak lo telanjang. telanjangin Rigen. Beneran. Enggak, lucunya gini, ini gue kasih tau ya. Nih Rigen ditelanjangin sama dia kan. Oh, wow jangan gitu loh. Udah telanjang, dia kan di dalam kolam kan. Celananya digini-gini sama Vincent. Iya, udah. Terus dia buka celana gitu. Sama juga.
Kata Rigen, nggak harus sama kali, nggak usah. Dia telanjang biar nyamain Rigen, kan aneh ngapain? Menemani Ya nggak lah. perlu. Ke cowok-cowok semua. Orang Rigen juga bilang gitu, nggak perlu sama kali, nggak perlu sama. Aneh Ya orang. udah, siapa tahu nih jawabannya. Main. Main ya. Ini Teteh, main Teh. Ini khusus untuk Tora, Sudiro, dan Desta. Iya. Karena Sebagai yang punya anak perempuan. Anak perempuan. Gue namanya sedikit tadi ya soal cerita bukan cerita anak-anak ke ibunya. Sebetulnya Gumi Miska juga cerita ke ibunya. Cuma kadang-kadang kan pas di rumah gue nih, dia cerita ke gue duluan nih. Baru akhirnya ayah bilang ke ibu nggak itu. Takutnya ntar dikiranya anak-anak nggak cerita ke ibunya. Enggak, tetap sama, tetap buka sama ibunya. Terima kasih. Lanjut. Klarifikasi. Lebih takut dimarahin sih. Oh kamu kok gitu sih? Udah nggak terusin, udah diam nggak terusin. Dari tadi kepikiran. Dia. Udah ngerokok, Dari udah ngapain. dari cerita tadi itu selesai. Iya. Sampai barusan kepikiran terus dari tadi. Harus dibetulin. Iya. Apa-apa. Gak apa-apa, tapi ini relate. Ini ngomongin anak perempuan sama bapaknya soalnya. Oke. Jadi kita mau ngebahas tentang mendang mending. Sikat. Disorder. Coba Gue takut Teteh. ya. Kalau ngomongin anak takut. Buat Desta, Ah, Mending mana? mending ngizinin anak cewek ke klub sama teman-teman wadaw. atau pergi sama pacarnya? Kemana? Ke klub. Ke klub sama Ke klub. tempat. Tapi itu gampang. Sama dong. Ke bioskop kali atau pacaran ya? Nggak, ke klub. Lu cuma punya dua pilihan, pergi sama temennya atau dia pergi sama pacarnya. Walaupun Tapi di ke situ klub. ada temennya. Ke klub. Atau nggak boleh sama pacarnya. Anak-anak gue tuh Islamis sekali. Ini kan Tapi pilihannya kalau- gitu. Oke, udah kalau menang mending ya. Gitu. Pergi sama temen-temennya tapi temennya cowok semua yang beringas-beringas gitu ya. Nggak usah ditambahin, kan nggak ada gituan. Ya kita nggak tahu. Lu nggak usah takut-takutin begitu. Mungkin temennya banyak yang cowok kita nggak tahu. Ngepet ini susah banget. Ya sama temen-temennya lah. Temen-temennya. Ntar gue coba jawab ya, walaupun gue nggak Iya, punya iya, kayak nggak mungkin apa-apa kan deh. beda kan. Lu Iya. bayangin kalau lu Iya. punya anak perempuan Iya, gitu. iya, iya. Atau mungkin Sama ya, temen-temennya anak laki tapi- juga kan kadang. Oke, sama temen-temen tapi gue ngutus Intel. Indomie telur. Kayak gue pengen Katrok banget lu. Itu yang dilakukan, boleh jawab nggak gue? Boleh, boleh. Itu yang dilakukan oleh Mika sih. Mika selalu menitipkan satu orang yang merhatiin anak-anaknya. Walaupun ini anak-anaknya pergi sama temen-temennya. Tapi nggak tahu, pasti anak-anak ada. lu nggak tahu. 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 Kalau ini gue nggak bakal gue buat nggak tahu. Hah, kenapa? Ya itu dia akan mengawasi tapi nggak tahu. berarti nggak percaya lu sama anak. Memang. Mendingan lu tempelin. Gue percaya anak gue tapi gue nggak percaya temen-temennya. Iya. Berarti kan harusnya lu kalaupun lu bawa seseorang di situ lu ngomong aja gitu. Ntar ini ya, ntar ikut gitu. Daripada lu taruh Ini kan Intel, memberikan kepercayaan. mendingan anak lu pasangin CCTV. Shit. Di jidatnya. Jadi tahu ngapa-ngapain. Kalau Intelnya dibayar sama anak lu kan lu nggak tahu. Iya juga, bener Iya. juga bisa disuap. Yaudah. Tapi yang penting gue mending sama temen-temennya. Iya sama teman-teman dia. Oke. Nanti nggak apa-apa, rame-rame nggak gitu. apa-apa. Udah. Oke. Gue mau nanya ke Katora. Nih ya, mendingan anak cewek lo jujur cerita soal pacarnya tapi kakak nggak suka, atau diem-diem pacaran tapi kakak nggak pernah tahu? Wah, gue lebih suka yang pertama. Iya. Jujur ceritain walaupun Pasti. gue nggak suka sama Gampang banget. pacarnya. Tapi siapa tahu nanti selama perjalanan gue bisa jadi suka kan. Iya, kita nggak benar. tahu. Iya, Iya kan? benar. Yang penting Daripada jujur. diem-diem mah, diem-diem bahaya itu. Menghanyutkan. Iya, betul. Menghanyutkan ya. Oke, Teteh. Oke. ke Lu juga Kak sama Astu. jawabannya gitu. Sama, Ya iyalah itu pasti. Iya kan? Tapi boleh pacaran? Pertanyaan gue lah. Nggak boleh nggak? Kita aja nih. Kalau Ferry kan masih, wah nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Anak lu umur berapa sih Gubi ya? 12. 12 ya, belum lah. Ya sekarang mah belum. Cuman kapan umur yang tepat untuk mengizinkan anaknya Nah, pacaran? kapan? Anak gue udah punya pacar umur 13. Ya atau Tuh. mungkin kalau umur 20 Si Yasha. nanti Gumi, ya misalkan Regas. tadi kakak Oh, Regas. bilang muslim banget. Dia nggak pakai pacaran tiba-tiba ta'aruf. Kan kakak nggak ada momen untuk kenalan. Nah, umur 13 tak harus tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Gue tendang cowoknya. Umur 20 deh tiba-tiba, "Pah, ayah aku mau ta'aruf." Gimana? Jangan terlalu galak, ntar kesian anak lu. Ya gue mau bilangnya sih jangan pacaran tapi ya kalau misalnya ya terjadi dia suka-sukaan ya mungkin di atas 18 years. Lu udah pernah, 18 pernah ngomong years. gitu? Belum. Gak enak ya ngomongnya. Mau ngomong dia Oke, juga nggak rela. Mending mana nih? Mending ngizinin anak pulang, bukan ngizinin. Mendingan anak pulang di atas jam 12 tapi tetap pulang. Kita misalnya ngasih izinnya cuma sampai jam 11. Tiba-tiba dia pulangnya jam 3 atau jam 4. Atau ngizinin anak yang emang udah dari awal nginep ya Pak. Jing. Ada kekhawatiran Dari nggak awal, sih dari kalau awal anak udah perempuan nginep. nginep-nginep gitu tuh ada nggak kekhawatiran kak? Kalau
Kalau gue yang lihatnya sekarang tuh zamannya udah beda sama gue dulu gitu. Kalau gue dulu kan misalnya kita pergi jam 9, jam 12 tuh udah pulang gitu. Anak-anak gue tuh di atas jam 12 baru pergi. Jadi mau dilarang gimana? Oh dilarang di mana? Jam berapa pulang? Pulang kadang jam 5, kadang jam setengah 6. Orang berangkatnya juga jam 12. Iya makanya. Kayak Keuntungannya, Iya, kenapa? keuntungannya adalah ketika anak gue sampai ke tempat sananya gitu misalnya nih gue juga nggak tahu ya, Iya. ini kayak tebak-tebakan aja teman-temannya udah pada lagi happy gitu. Dia kan Udah juga lewat. harus mengikuti, udah Iya. kelewatan happy-nya itu ya kan. Iya, iya. Akhirnya mereka bertahan sampai pulang jam 5. Sekarang kan DJ baru asik lewat jam 12 kan. Jadi datangnya pas udah seru aja deh Iya. mendingan gitu. Kalau ya. gua mendingan izin nginep Izin nginap, jadi lu udah dari tahu awal. dari Tapi awal. gue tahu orang tuanya siapa yang nginep, Yang nginep nginepnya di di mana, mana. teman-temannya siapa aja gitu. Dan- Kalau jam 9 dia izin pulang tapi jam 3 nggak terkontrol kalau menurut gua. Iya, berarti ada sesuatu Iya. yang lu. Enaknya kan sekarang handphone lu bisa tahu keberadaannya dia di mana Iya. itu. Orang anakku udah tanam GPS sih, badannya banyak banget. CCTV, GPS, Udah CCTV, lengkap Intel, GPS. Iya. Ada satu lagi kotak gede banget GPS ini. Oke, mendingan mana? Mending nemenin anak nonton konser atau mendingan riding bareng prediksi? Nih, buat Oh, dua-duanya. ya gampang lah. Waduh susah itu. Nonton konser Iya. atau prediksi tapi ada sponsor juga prediksinya. Jadi ada duitnya tuh. Konsernya bersama dengan jadwal prediksi Iya. gitu. Iya. Dia suka banget nih anak lo nih. Ya gua konser. Gue juga kayaknya kalau misalnya bersamaan dan itu band yang anak gue suka gitu. Iya misalnya, bener-bener gua kayak Bob temenin Bob pingin gitu. gue nemenin anak gue. Sekali lagi kan masa anak kecil itu kan cuma sekali terjadi di seumur hidupnya dia kan. Nggak akan terulang lagi gitu. Kalau mungkin prediksi kita bisa jalan lagi. Enggak, itu bulan terakhir, perjalanan tradisi terakhir. Jangan nambah-nambahin, nggak ada gitu. Nggak usah ini kan udah, nggak usah ditambah-tambahin begitu. Habis itu ke theme park lagi, balik ke episode 1. Nggak, kalau gua, ya kayak contoh lah, besok gue nemenin Miguel, akhirnya gue gak bisa ikut syuting. Gitu. Karena itu mungkin terjadi final, kan ini pas syuting ini besoknya final Indonesia-Vietnam kan. Dan dia pengen banget nonton, akhirnya gue menemani dia nonton. Nonton. Oh jadi emang udah pokoknya anak Iya. nomor 1 Iya. dulu lah ya. Kalau gue juga itu gue titip Desta anak gue. Enak aja. Sex education kalian ngajarin nggak? Dari ke kecil anak gue. kalian? Lu enggak? Enggak kan? Masa nunjukin gimana nunjukinnya kalau bukan. Gue nunjukin. Ada cabul-cabulnya. Diajarin. Sex education. Dikenalin, kebiasaan. diperkenalkan. Diperkenalkan. Bukan diajarin. Bukan diajarin, Kebiasaan kamu tuh ya, kalau jenis kelamin digambar sih bukan ditulis. Tuh ada gede banget di gambar. Di KTP Iya, ada di KTP wanita di gambar. KTP malah digambar. Iya ini kan cewek semua anaknya. Kakak cewek cowok. Yang ini cowok semua. Caranya beda-beda nggak sih Kak Aduh, memperkenalkan iya itu sex lagi, ya education ampun. itu? Itu kan penting loh. Maksudnya jam Penting sekarang sih. banyak banget orang-orang yang Gue sih ibunya sih, pelecehan si Mika seksual sih biasa gitu. yang Mika yang lebih ngejelaskan gitu. Kalau gue yang ngejelaskan kayaknya kok aneh gitu. kayak aneh gitu ya. Iya. Kalau gue jelasin. Curiosity nggak? Maksudnya selalu bertanya nggak? Emang Oh iya. anak-anak Apalagi kayak yang gitu udah sih gede ya. Gue selalu menanamkan, kalau ngobrolin soal-soal hal-hal yang kira-kira anak-anak pengen tahu dan mungkin agak tabu gitu ya. Jangan aku sebagai ayah kamu, tapi anggap sebagai temen. Jadi bisa cerita apapun gitu. Oke, kalau KS gimana sama Kak Hesti anak laki-laki? Maksudnya Cowok kan lagi. Kalian jadi anak-anak yang akan bertanggung jawab. Tapi Kalau lu gimana? Tapi itu Gue sih juga ngajarin semua ajarin detail. kok, Tapi dan di sekolah juga oper-operan. dapat kan. Iya sebenarnya. sih, kan udah ada Enggak, kisi-kisinya. Kalau cowok ini biasanya lebih ini nih, tiba-tiba suatu hari anak lo ke gap Mimpi nonton basah. bokep. Oh belum gua. Masa belum nonton bokep? Ya mungkin udah. Tapi belum ke game. Kenapa harus begitu sih? Karena kayaknya hampir hal semua itu. kita ngalamin Iya, hal iya, seperti iya, itu. iya, iya. Kita tiba-tiba nonton bokep, kalau zaman dulu kan kita tenang gitu. Kalau Iya. zaman sekarang nonton bokep, yang kamu lihat yang laki apa yang perempuan kan gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Iya benar. Dulu, Benar. entar dulu, benar. kata siapa dulu tenang, zaman dulu itu masih pakai beta videonya. Sering nyangkut di video. Bokap gue pulang nih. Iya bener. Ini ada bokep gue. Gue nemu di lemari kan, wah video apaan nih? Nonton lah, bokap nyokap gue lagi pergi set, udah. Din, ada klakson, mati gue. Nyangkut di videonya. Gue pernah juga lah gitu. Ya kan? Lagi nonton malam-malam kan, gue udah mendek-mendek kan. Dulu VHS kan. Beta jangan lu. Setelah kan set, tiba-tiba bokap gue muncul. Ya remote gue di mana? Dia kan, wah akhirnya gue diam, gue tonton, gue diam. Bapak gue ke belakang gue sini, set. Terus udah lama, agak lama terus dia ngomong, nggak ada yang kulit putih Tor. Ceritanya Iwan guys. Iwan, ada teman kita. Siapa Kutip nih? Ada Iwan lah, dia lagi. Kelapa Gading dulu. Rumah lagi kosong, dia nonton bokep nih, set.
ketiduran. Ini orang parah, tidurnya parah. Kalau dibilang Jawa banget lah karena dia Jawa itu tuh. Ketiduran bokap nyokapnya pulang dia Gue ketidur. Jawa gitu alasannya selalu gitu. Nyokapnya buka pintu. Nonton bokep, dia tidur. Iwan iki tontonan nih. Orang mau kalau nonton yang tidur bikin tidur mau nonton bokep. Itu kalau mau nonton bokep, lo minum kopi dulu. Kacau. Nonton bokep kok tidur. Lo gak nafsu lo. Oke Tor, thank you Tor. Thank you. Tora, tapi lo gimana? Predain, kira-kira kan lanjut terus ya? Mudah-mudahan akan Ya, lanjut balik lagi terus ya. sedikit karena kan- Mudah-mudahan akan Iya, nggak lanjut apa-apa. terus karena memang Lo happy seru ya? sih, happy. Gue senang. Suasana gua. baru ya. Iya. Oh baru Kalian. Senang banget gitu, apalagi gue udah umuran segini tiba-tiba masih punya circle lagi Iya, yang luar biasa dan yang yang luar nggak biasa, nyangka lo. yang lucu, Maksudnya yang bener-bener seasik itu. hiburan. Ada tuh cerita si Dikta, siapa si Dika kemarin cerita sama Andre cerita awalnya ditawarin masuk ke circle Bedain. kita lah. Dia cuman, gue sih gak apa-apa, cuman gue takut sama Desta. Semua juga takut Semuanya sama lu. juga kan lu HRD. Gue kesini ganti bajunya ada kali 5 kali. Kenapa? Gue takut lo celak. Anjing. Lo celana lo garis-garis. Baju lo kegedean gitu. Ini wah dari zaman itu dulu gue pakai topi aja suka. Gue pakai topi gak ya? Gue paling takut ketemu Desta. Tapi gak, akhirnya gue mau Dika, ternyata gue mau Dika ini banget, happy banget. Sampai tadi katanya make Menyenangkan. sure dulu ke tim kreatif, tim apa saker pakai Apa? baju apa ada dress code-nya Iya nggak betul. gitu. Gue takut gitu. Gue Tapi lo keren, cuman kayak baju lo ini menurut gue ya. Thank you. Terakhir, jangan lupa nonton chemistry aku sama Kak Nora ya Yeay. Oktober ini. Yakin nikah. yakin nih Yakin Kak. nikah. Ditunggu Oktober. ya film Ini terbaru ayah dari aku nih, Angel. akhirnya aku dapet ayah. Akhirnya dapet ayah. Oktober, Desember kayaknya Comic 8. Asik. Promo semuanya. Yuk, oke. Ya. Dah, Dah. dadah.